Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ntu Saputra. Di sini saya akan membuat topologi jaringan berdasarkan instruksi tugas ini. Nah, di sini tugasnya itu kita akan baca. Anda adalah seorang network administrator pada tempat Anda bekerja. Pada perusahaan Anda untuk bekerja memiliki dua kantor bagian, yaitu pusat dan cabang. Dan Anda diminta oleh Direktur IT untuk membuat topologi jaringan yang terbagi atas dua kantor. 5. Pusat dan cabang dengan mekanisme routing protokol BGP pada kantor pusat menggunakan AS number 88 dan kantor cabang menggunakan AS number 99. Pada setiap kantor disediakan satu router, satu switch manageable, dan satu client PC. Pastikan router pusat dan cabang bisa saling terkoneksi dan pada setiap kantor pusat atau cabang juga bisa. Nah, di sini untuk gambaran topologinya, untuk jalur ininya kita menggunakan IP yang ini, dan untuk setiap device dari router switch ke di kliennya itu kita menggunakan IP yang ini. Nah, langsung saja kita praktek. Sini yang kita butuhkan itu yaitu router. Kita menggunakan PT router, kemudian kita gunakan switchnya ini, dan kliennya kita menggunakan PC. Nah, untuk menghubungkan dua router ini kita menggunakan kabel serial dan portnya itu menggunakan port serial yang 2/0. Nah, untuk setiap device dan switch itu hanya menggunakan kabel straight. Nah, jika sudah, kita lakukan konfigurasi. Pertama pada router yang pertama dulu, kita klik N, kemudian kita nyalakan dengan enable. Kemudian kita masuk konfigurasi global dengan konfigurasi terminal. Nah, disitu kita interface. Nah, yang pertama lakukan kita lakukan konfigurasi ke port yang 0/0 dulu. Dengan interface luas internet 0/0. Nah, kita lanjut masukkan IP-nya. Nah, berhubung di sini menggunakan IP 192 tadi, maka kita gunakan IP itu. 68.100.1 dengan subnetnya 255.255.0. Kita lakukan shutdown supaya portnya nyala. Nah, setelah itu kita keluar. Lanjut kita lakukan konfigurasi ke port serialnya yang router ini. Itu kita masukkan interface serial 2/0. Masukkan IP-nya yaitu 10.10.70.1. Dengan subnetnya itu 255.255.255.252. Kemudian kita masukkan dulu clock rate-nya. Nah, untuk clock rate ini kita hanya akan menggunakan ke router yang ini. Router yang satu lagi itu kita tidak perlu. Kita gunakan 64.000. Kemudian kita shutdown untuk supaya portnya menyala. Dan kita keluar. Nah, jika sudah, kita lakukan ke
router satu lagi. Sama seperti tadi, kita lanjut saja. Nah, untuk IP-nya itu ini tinggal diganti aja ujungnya. Perbedaannya itu di sini. Nah, berhubung clock rate-nya hanya di router ini, maka di sini tidak perlu. Kita langsung melakukan no shutdown saja. Coba kita keluar. Nah, jika sudah, kita lakukan. Nah, sebelum itu biar tidak bingung, kita beri label dulu. Kita beri label di sini untuk router kantor pusat dengan IS number-nya itu 88 dan untuk portnya itu yang 10 tik 10 70 tik 1. Nah, ini namanya kantor cabang. Kenapa kita buat ini? Supaya penanda saja, supaya mudah dibaca. Nah, S number-nya itu 99 dan portnya kita menggunakan port dengan IP-nya yaitu 10.10.70.2. Nah, untuk IP-nya itu di sini 192, 198, 100.1. Nah, untuk IP ini juga sama, bedanya itu dia pakai angka 200, bukan 100. 200.1. Nah, untuk gateway yang jalur serial number ini itu sama, cuma berakhir dengan 0. Jika sudah, kita lanjut ke pengaturan BGP-nya supaya bisa menggunakan AS number sesuai yang di soal tadi. Pertama, di router yang ini, kita lakukan router dulu. Kita masuk ke router BGP dengan AS number-nya itu 88. Nah, kita habis itu tulis neighbor tetangga. Jadi kita harus tahu router ini bertetangga dengan router apa. Nah, kita tulis neighbor. Kita masukkan tetangganya siapa menggunakan IP-nya ya. 70 tik 2. Kenapa 2? Karena ini di serial number-nya. Nah, dia tik 2. Jadi kita nulis IP yang di sini. Nah, berarti kita sebaliknya. Nah, 2 as remote remote as itu untuk apa? Untuk mengetahui AS number-nya. Nah, berhubung AS number yang di router ini yaitu 99, maka kita masukkan 99. Nah, sudah kita masukkan network yang di sini apa aja. Berhubung di network di sini itu cuman ada 2, network yang ini dan network yang ini. Kita masukkan dulu yang itu. Yang ini terlebih dahulu. Oh iya, kenapa 0 di sini? Karena kita untuk jalur gateway-nya dengan max
sama titik 0. Nah, nanti untuk ini kita gunakan yang ini. Titik 0, karena kenapa? Karena kita gunakan gateway-nya. Maksudnya menyesuaikan subnetnya ya. Nah, jika sudah, kita keluar, dan jangan lupa simpan dengan tulis write memory. Bisa disingkat dengan WM saja. Nah, jika sudah, kita bisa close, lanjut ke yang ini. Kita masuk ke router BGP. Sama seperti tadi, dengan IS number-nya 99. Nah, habis itu kita lihat tetangganya, berarti yang ini tetangganya, router tetangganya. Netboard, masukkan alamat IP-nya 70.1 dan remote ahas BGP-nya berapa ini? 88. Kita masukkan BGP. Nah, sebelum itu kita cek dulu apakah sudah sama ada tulisan. Nah, maka sudah terhubung ya. Karena tadi sudah kita masukkan IS number-nya, maka langsung terkonek dan akan seperti ini. Lanjut. Kita masukkan network-nya. Network-nya itu 192.168.200.0 dengan max-nya 255.255.255.0. Kita langsung 10.10.70.0, max-nya 255.255.255.252. Ya udah, kita keluar, jangan lupa simpan. Nah, jika sudah, jika sudah terhubung, maka di sini akan berwarna hijau. Selanjutnya kita atur IP address kliennya. Karena berhubung kliennya dikit, jadi kita menggunakan statik saja. Untuk IP-nya 192.168.100.2. Kenapa 2? Karena untuk yang 1 dan 0 sudah dipakai. 1 untuk yang ini dan 0 untuk gateway yang routernya. Untuk ini kita copy paste saja. Nah, untuk gateway-nya itu kita menggunakan angka 1. Gateway-nya jalur yang kesininya nih. Nah, yang ini juga sama. Kita ganti angka 200. Nah, ini angka 1 kita ganti. Nah, jika sudah, kita uji. Pertama kita lakukan uji ping dulu ya. Nah, masuk command prompt. Kita masukkan ping. Nah, kita coba akan ngeping PC yang di kantor cabang yang ini. Kita masukkan IP-nya. 8.200.2. Wah, reply. Nah, karena baru awal mencoba, maka akan request timeout dulu, tapi kemudian langsung reply. Kenapa? Karena masih loading lah istilahnya tuh. Nah, kita lakukan lagi.
maka langsung reply. Kenapa? Karena sudah bisa lah. Nah, jika sudah berhasil, kita menggunakan simple PDU untuk coba mengirim pesan. Proses successful, nah berhasil. Maka untuk bentukannya seperti ini, untuk bentukan topologinya dengan masing-masing IP. Nah, ciri sudah benarnya itu udah successful di sini. Ya, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.